Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Darmayanti dengan stambuk M1B1 18063 dari kelas Ilmu Lingkungan C, jurusan Ilmu Lingkungan, Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan, Universitas Halu Oleo Kendari. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah ekotoksikologi, di mana garis besar yang akan saya bahas adalah mengenai toksikologi lingkungan. Untuk pendahuluan pada materi ini, yaitu penurunan kualitas lingkungan mungkin melalui perubahan-perubahan kimiawi, fisika, dan biologis dalam lingkungan melalui modifikasi atau perancuan terhadap sifat fisik dan perilaku biologis udara, air, tanah, makanan, dan limbah, karena dipengaruhi oleh pertanian, industri, dan kegiatan sosial manusia. Secara nyata bahwa kegiatan manusia akan terus berlanjut memerlukan jumlah bahan yang bertambah. Bahan kimia industri, pupuk, pestisida, dan produk lainnya yang tidak terhitung, serta industri akan terus berlanjut menghasilkan produk limbah. Limbah gas akan sangat cepat terdistribusi menuju udara atau atmosfer, selanjutnya akan terlarut oleh bintik-bintik air dan terbawa kembali ke bumi bersama hujan. Selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan. Untuk rumusan masalahnya adalah apa saja hubungan faktor lingkungan yang dapat mengubah tanggapan yang diamati makhluk hidup. Dan untuk tujuannya yaitu untuk mengetahui hubungan faktor lingkungan yang dapat mengubah tanggapan yang diamati makhluk hidup. Toksikologi lingkungan. Toksikologi lingkungan umumnya dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok kajian, yaitu toksikologi kesehatan lingkungan dan ekotoksikologi. Toksikologi kesehatan lingkungan adalah melakukan telaah tentang efek samping zat kimia di lingkungan terhadap kesehatan manusia, sedangkan ekotoksikologi memfokuskan diri pada telaah tentang efek pencemaran lingkungan pada ekosistem dan konstituennya, seperti ikan dan juga satwa liar. Selanjutnya kita beralih ke bagian A, ada pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan dipahami sebagai suatu kejadian lingkungan yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan gangguan atau kerusakan lingkungan, yang mungkin dapat berupa gangguan kesehatan lingkungan, bahkan kematian organisme dalam ekosistem. Pencemaran terjadi pada saat senyawa-senyawa yang dihasilkan dari kegiatan manusia dilepas ke lingkungannya, menyebabkan perubahan yang buruk terhadap kekasan fisik, kimia, biologis, dan estetis. Keberadaan pencemaran di lingkungan memerlukan suatu sistem penilaian yang disesuaikan dengan peruntukan lingkungannya. Kemudian di bagian B ada sifat alaminya lingkungan. Secara alami terdapat berbagai macam senyawa kimia di alam yang berpotensial mempunyai efek toksik. Keberadaan dari masing-masing senyawa, polusi udara, gas buang mesin-mesin industri, dan juga kendaraan bermotor. Pada temperatur normal, gas nitrogen atau N2 dan juga oksigen atau O2 yang mengisi sebagian besar udara di atmosfer tidak berinteraksi atau bereaksi antara satu sama lain. Sebagian besarnya lagi, masalah pencemaran udara berhubungan dengan oksidasi nitrogen dan juga nitrogen dioksida. Hal ini timbul akibat radiasi ultraviolet dan juga sinar matahari. Hal ini dapat menyebabkan mereka bereaksi dengan hidrokarbon atau HC di udara, akan berinteraksi satu sama lainnya dan kemudian menghasilkan senyawa baru yang mempunyai toksisitas yang lebih tinggi dari zat prekursornya. Reaksi pembentukan polutan baru ini disebut dengan fotokimia oksidasi. Kemudian di bagian C ada persistensi zat kimia di lingkungan. Terdapat berbagai proses abiotik dan juga biotik di alam yang berfungsi menguraikan zat kimia di lingkungan. Banyak zat kimia yang pada awalnya berbahaya bagi lingkungan, namun melalui proses abiotik dan juga biotik terjadi penurunan resiko toksisitasnya terhadap lingkungan. Yang pertama, degradasi abiotik. Proses degradasi kimia secara abiotik umumnya terjadi dengan melibatkan faktor pengaruh cahaya atau fotolisis dan air hidrolisis. Proses fotolisis pada dasarnya cahaya sinar matahari ultraviolet sangat berpotensial melakukan pemutusan ikatan kimia, sehingga secara signifikan dapat membantu dalam proses degradasi senyawa kimia di lingkungan. Kemudian yang kedua ada degradasi biotik.
Penguraian zat kimia di lingkungan secara biokimia, umumnya proses ini berlangsung sangat lambat dengan degradasi. Ini dapat berlangsung lebih cepat apabila dibantu oleh proses enzimatis dari mikroorganisme, seperti bakteri, jamur, protozoa, dan juga ganggang. Jadi, degradasi biotik melibatkan proses enzimatis dari berbagai organisme, dan proses ini umumnya berlangsung lebih cepat dari proses abiotik. Kemudian di bagian D ada proses bioakumulasi. Seperti halnya dengan suatu zat kimia yang bergerak dari suatu organisme ke organisme lainnya, akan terjadi peningkatan konsentrasi zat tersebut melalui proses yang disebut bioakumulasi atau biokonsentrasi. Jadi, bioakumulasi dapat didefinisikan sebagai proses penumpukan atau akumulasi zat kimia pada organisme, baik melalui penyerapan langsung dari lingkungan abiotik seperti air, udara, dan juga tanah, maupun melalui rantai makanan. Selain bioakumulasi, pengelipat gandaan timbunan zat kimia dalam organisme mengikuti tingkatan dalam rantai makanan juga merupakan aspek perhatian bagi toksikologi lingkungan. Kemudian di bagian E ada pencemaran udara. Lingkungan atmosfer terdiri dari campuran gas yang meliputi kira-kira 10-16 km dari permukaan bumi. Komposisi udara di atmosfer bumi ini tidak selalu tetap. Bermiliar-miliar tahun yang lalu, udara atmosfer sebagian besar terdiri dari gas hidrogen, metan, dan juga amonia. Secara berangsur-angsur, proses fotosintesis dan respirasi aerobik dari organisme hidup merubah komposisi udara. Volumenya dari 78% nitrogen atau N2 dan 21% oksigen dengan sejumlah kecil yang lain seperti karbon dioksida sekitar 0,03%, argon kurang dari 1%, dan gas-gas lainnya serta uap air yang jumlahnya beragam. Kemudian bagian F ada sulfur dioksida dan juga hujan asam. Secara alami, gas-gas karbon, sulfur, dan juga nitrogen dilepaskan ke udara dari hasil penguraian tanaman, hewan, kegiatan gunung berapi, dan juga erosi oleh angin. Gas-gas ini diperlukan dalam proses fotosintesis untuk produksi protein, asam nukleat, dan juga zat-zat lainnya dalam tanaman dan juga hewan. Pembakaran bahan bakar fosil merupakan sumber pelepasan baru gas-gas tersebut ke udara, sehingga terjadi penambahan sulfur dan nitrogen atmosfer yang cukup berarti. Presipitasi gas-gas sulfur dan nitrogen memberikan pengaruh toksisitas yang buruk terhadap ekosistem alamiah. Pembentukan asam sulfat dipengaruhi oleh tingkat kelembaban udara dan juga dikatalitas oleh garam, mangan, dan juga besi. Di bagian G ada polusi udara dan juga kesehatan. Sumber terbesar dari masalah polusi udara yang berbahaya adalah asap rokok. Di samping itu, polusi udara di dalam rumah sering kali lebih buruk dibandingkan dengan polusi udara luar, karena sebagian besar waktu dalam kegiatan sehari-hari dihabiskan di dalam ruangan. Polusi udara dapat memberi gangguan pada kesehatan dari iritasi mata dan sakit kepala sampai asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Efek polusi udara dapat dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama, efek jangka pendek atau akut terhadap saluran pernapasan. Yang kedua, efek jangka panjang atau kronik terhadap pernapasan. Yang ketiga, kanker paru-paru. Dan yang keempat adalah efek terhadap bukan saluran pernapasan. Zat pencemar di udara yang bersifat karsinogen dapat menyebabkan kanker paru-paru seperti hasil samping pembakaran benzoapriens dan dioksin, seretestrat, asbestos, logam, arsenik, dan juga kadmium. Kemudian di bagian H ada pestisida. Pestisida sangat banyak digunakan secara global dalam produksi makanan, serat, dan juga kayu, dalam pengelolaan tanah masyarakat, dan dalam pengendalian serangga-serangga pembawa penyakit dan hama-hama rumah tangga dan juga kebun. Masyarakat belakangan ini semakin tergantung pada penggunaan bahan-bahan kimia dalam pengendalian serangga yang tidak dikehendaki, gulma, jamur, dan binatang pengganggu lainnya. Penggunaan pestisida yang tidak rasional telah terbukti ikut menimbulkan masalah terhadap ekosistem.
Dampak lingkungan penggunaan pestisida berkaitan dengan sifat mendasar yang penting terhadap efektivitasnya sebagai pestisida, yaitu yang pertama, pestisida cukup beracun untuk mempengaruhi seluruh kelompok taksonomi biota, termasuk makhluk bukan sasaran sampai batas tertentu tergantung pada faktor fisiologis dan ekologisnya. Kedua, banyak pestisida tahan terhadap degradasi lingkungan sehingga mereka dapat tahan dalam daerah diberi perlakuan. Dengan demikian keefektifannya dapat diperkuat. Namun sebaliknya, sifat ini juga memberikan pengaruh jangka panjang dalam ekosistem alamiah. Dari penguraian materi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa toksikologi lingkungan adalah suatu studi yang mempelajari efek dari bahan polutan terhadap kehidupan dan pengaruhnya terhadap ekosistem yang digunakan untuk mengevaluasi kaitan antara manusia dengan polutan yang ada di lingkungan. Toksikologi lingkungan yaitu mempelajari proses degradasi zat kimia, perubahan kimia yang dialami oleh toksikan di lingkungan serta transport zat kimia tersebut dari suatu tempat ke tempat yang lain di alam ini. Di samping itu, toksikologi lingkungan adalah pengetahuan yang mempelajari efek toksik yang menimbulkan dampak atau resiko keberadaan zat kimia tersebut terhadap makhluk organisme hidup. Proses pencemaran toksikan di udara diakibatkan meningkatnya urbanisasi, pertumbuhan penduduk, industrialisasi, dan penggunaan kendaraan bermotor. Sebagai contohnya, kendaraan bermotor yang menggunakan oli untuk menghaluskan suara mesin mengalami proses kimia dan mengeluarkan hasil buangan seperti Pb yang terbentuk di udara sehingga jumlahnya cemaran udara meningkat sampai di atas konsentrasi normal. Sekian dan terima kasih materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Tak ada gading yang tak retak. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan berasal dari diri saya sendiri. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.